Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait soal uji kompetensi keahlian untuk akuntansi dan keuangan lembaga tahun ajaran 2022 tahun 2023. Tepatnya adalah soal uji kompetensi tahun 2023, khususnya paket 1. Di mana untuk paket 1 di sini yang saya akan bahas adalah terkait tentang mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soalnya sendiri paket 1 terkait pengolahan data spreadsheet sini. Di sini ada dua soal ya. Soal yang pertama yaitu kita akan coba menyelesaikan untuk laporan keuangan dari penginapan hotel internasional. Sedangkan soal kedua ini terkait mengisi yaitu tabel lembaga pendidikan komputer semoga maju terus laporan pendaftaran siswa. Oke, kemudian ketentuan pengisiannya sendiri sudah masing-masing sudah ada di bawahnya. Untuk soal 2 dan soal 1 pun sudah disiapkan untuk ketentuan pengisian dari tabel yang ada ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita coba mulai dari pembahasan soal yang pertama atau soal yang satu ini. Oke, pertama silakan kalian buatkan dulu format tabelnya seperti ini ya, format tabelnya untuk pengisian laporan keuangannya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk formatnya ya, kira-kira seperti ini bentuknya, yaitu laporan keuangan penginapan hotel internasional. Kemudian di sini ada tabel pendukung, ada tabel data, kemudian ada keterangan terkait tabel dari kode kamar ini, dan kemudian data yang dicari atau ketentuan pengisian untuk mengisi dari tabel-tabel yang kosong ini. Oke, sekarang kita mulai dari kelas kamar. Kita akan isi kolom kelas kamar ini. Keterangan kode kamar di sini untuk kode kamar sendiri bahwa digit ke-1 sampai dengan ke-3 ini menyatakan kelas kamar untuk kode ini. Ya. Jadi ini untuk kode atau kode kamar ini kita tarik ke bawah supaya kelihatan semua. Oke, untuk kode kamar bahwa keterangannya di sini adalah digit 1 sampai 3 ini menyatakan kelas kamar. Berarti untuk EXC itu 3 digit pertama atau 3 karakter pertama, bahwa di kode kamar itu ada 5 karakter ya. EXC strip 1 ini adalah 5 digit atau 5 karakter. Karakter pertama, kedua, ketiga ini dinyatakan sebagai kelas kamar, sedangkan untuk digit kelima ya, itu menyatakan single atau double. Nah, jika digit kelima itu 1, maka jenis kamarnya adalah single. Jika digit kelima itu 2, maka jenis kamarnya double. Oke, berarti yang digit yang terakhir ini, jika digit terakhir ini adalah 1, maka menunjukkan dia kelas kamarnya adalah single atau jenis kamar single. Sedangkan jika digit terakhir ini adalah 2, itu adalah jenis kamarnya adalah double. Oke, kita mulai dari kelas kamar ini. Kita lihat ketentuan pengisian kelas kamar di sini, bahwa kelas kamar diisi itu diperoleh berdasarkan tabel data. Berarti kelas kamar ini diisi atau didapat dari tabel data ini. Dimana kita lihat bahwa di tabel data di sini ada kelas kamar ya, itu ada ekonomi, eksekutif, mewah. Sedangkan kode kamarnya lihat untuk Eko itu adalah ekonomi, untuk EXC itu eksekutif, sedangkan untuk Lux itu mewah. Nah, kata kunci untuk mengisi kelas kamar itu adalah kode kamar ini. Oke, jadi di sini kita akan gunakan rumusnya, karena data yang kita ambil adalah kelas kamar ini bentuknya menurun atau vertikal, maka rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP atau vertikal. Oke, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lalu kita ambil data kode kamar 3 digit pertama ya, karena menyesuaikan kode kamar sini. Maka kita ambil dari sebelah kiri, kita gunakan rumus left. Oke, jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung left. Lalu kita masuk ke kode kamar ini. Oke, lalu kita ambil 3 digit dari sebelah kiri, berarti titik koma 3. Oke, seperti itu. Lalu kemudian titik koma lagi, baru kita masuk ke tabel data. Kita blok mulai dari kode kamar ini, mulai dari Eko sampai Lux, lalu kita ambil sampai kelas kamar ini. Oke, seperti itu. Nah, karena ini beda tabel, maka untuk menyambung dua tabel ini kita gunakan F4 sampai di sini keluar dolar. Nah, kemudian setelah itu baru kita ambil kelas kamarnya ini, bahwa kelas kamar ini ada di kolom 1 2 3 4, ada di kolom 4 dari data yang kita blok. Maka di sini titik koma 4 seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Ya,
Oke, kelas kamar yang pertama eksekutif. Kita lihat di kode kamar bahwa 3 digit pertama itu adalah EXC. Kita lihat di tabel data EXC itu adalah kelas kamarnya eksekutif. Oke, berarti sudah sesuai. Oke, lalu kita isi kolom bawahnya atau baris bawahnya dengan cara kita klik pojoknya sini, kemudian kita tarik ke bawah. Maka otomatis baris di bawahnya akan mengisi secara otomatis. Nah, sekarang kita coba cross check di sini, misalkan untuk yang terakhir 3 digit di kode kamar yang pertama adalah lux. Di sini kelas kamarnya mewah. Kita lihat di tabel data bahwa lux itu kelas kamarnya adalah mewah. Oke, udah sesuai ya. Oke, sekarang kita masuk ke tarif per hari. Kita lihat ketentuan pengisian untuk tarif per hari di sini. Untuk tarif per hari ini diperoleh berdasarkan tabel data. Berarti kita masih menggunakan tabel data ini untuk mengisi tarif per hari, yaitu dengan klasifikasi single dan double. Nih, kelas kamarnya ada tarifnya per hari adalah single dan double. Oke. Nah, untuk mengisinya, yang pertama, karena data yang kita ambil tarif per hari single dan double bentuknya dia menurun, ya, maka kita masih gunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data secara vertikal. Sama dengan VLOOKUP, oke, buka kurung, lalu kita masuk ke kode kamar sini. Lihat bahwa untuk kode kamar di tabel data kode kamar kita ambil yang 3 digit pertama dulu, berarti left. Buka kurung, baru kita masuk sini. Oke, kita ambil 3 digit di sebelah kiri, berarti titik koma 3. Tutup kurung. Oke, titik koma, baru kita ambil datanya nih, kode kamar ini. Dan tarif single double-nya. Oke, lalu kita F4. Nah, F4 sampai keluar dolar seperti ini ya, lalu titik koma. Baru kita ambil single dan double-nya. Berdasarkan digit kelima yang menyatakan bahwa jika 1 dia jenis kamarnya adalah single, sedangkan 2 itu adalah double, menentukan tarifnya nih. Oke, jadi kita gunakan rumus if jika data yang kita ambil dari sebelah kanan sama dengan if buka kurung right, kita masuk ke kata kunci sini, ke kolom kunci. Jika data yang kita ambil dari sebelah kanan sebanyak 1 karakter itu sama dengan 1 seperti ini, atau bisa jadi juga 2. Oke, maka datanya kita ambil dari tarif single dan double ini. Tarif single dan double itu berada di kolom kedua dan ketiga. Berarti di sini kita gunakan titik koma 2, titik koma 3 seperti ini. Lalu tutup kurung, enter. Oke, yes. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan bahwa kode kamar untuk EXC, berarti yang EXC berarti yang ini. Di sini digit kelima itu 1. Berarti kalau 1 berarti single. Berarti EXC atau eksekutif tarif single itu adalah 550.000. Kita lihat di sini 550.000. Berarti sudah sesuai dengan tarif per hari di sini. Oke, coba sekarang kita copy ke bawah, klik pojoknya, kita tarik ke bawah. Ya. Sekarang kita coba cross check misalnya yang terakhir, lux. Oke, di sini ada lux. Kode terakhir adalah 1, berarti dia lux. Dia tarifnya single, berarti 800 tarifnya. Kita lihat di sini 800. Oke, sudah cocok. Nah, artinya sudah sesuai ya. Oke, itu tarif per hari. Lalu kita langsung ke lama menginap ya. Lama menginap kita lihat ketentuan pengisiannya. Ya, ini lama menginap itu adalah selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Oke, di sini untuk mengisi lama menginap berarti selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Berarti di sini kita gunakan rumus sama dengan tanggal pergi dikurang tanggal datang. Oke, enter, ketemu 6 hari. Lalu di belakangnya di sini dalam kurung di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Ditambahkan string hari. Caranya kita klik kanan di sini, kita masuk ke format cell. Oke. Kemudian kita masuk ke custom. Nah, di kolom tipe ini di belakang kita kasih tanda strip, kasih spasi, tanda hari. Di sini kasih kata-kata hari. Oke, tutup petik. Kalau sudah, oke. Maka di sini di belakangnya akan muncul kata-kata hari. Oke, lalu kita copy ke bawah untuk mengisi baris di bawahnya. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, lalu masuk ke kolom tagihan. Cara mengisi kolom tagihan di sini ketentuannya adalah bahwa tarif per hari dikali lama menginap. Tarif per hari dikalikan lama menginap untuk tagihan. Berarti tarif per hari berarti ini kalikan lama menginap. Oke, sama dengan tarif per hari dikali
kali itu pakai bintang ya, kali lama menginap, didapat nilai 3.300.000. Oke, kita copy ke bawah. Oke, lalu kita masuk ke kolom pajak. Oke, ketentuan pengisian kolom pajak di sini lihat, jika jenis kamar single maka pajak 5% dari tagihan. Jika kamar double maka pajak 10% dari tagihan. Oke, berarti ketentuan pengisian pajak itu berdasarkan jenis kamarnya, single atau double. Di sini kita lihat bahwa untuk menunjukkan single atau double itu adalah karakter terakhir dari kode kamar ini, yaitu karakter yang ada di sebelah kanan 1212 ini. Oke, sekarang rumusnya adalah sama dengan sama dengan sama dengan if left ya begini, right ya, right. Oke, buka kurung. Jika data kode kamar ini kita ambil dari sebelah kanan itu sebanyak satu karakter titik koma 1, oke, sama dengan tanda petik 1 tutup petik ya. Jika data yang kita ambil dari kode kamar sebanyak satu karakter dari sebelah kanan kok sama dengan 1, maka sama dengan 1, maka langsung di sini ketentuannya jika single atau 1, ketentuannya adalah 5% dari tagihan. Berarti 5% dikali tagihan. Tagihan itu yang ini berarti. Oke, selesai untuk yang pertama. Yang kedua, jika right seperti ini, buka kurung if, buka kurung right, jika data kita ambil dari sebelah kanan dari kolom kode kamar ini sebanyak satu karakter, oke, tutup kurung, sama dengan tanda petik 2 atau sama dengan 2, maka jika 2 berarti tarifnya tadi adalah 10%. Oke, 10% dari tagihan. Maka 10% kalikan dengan 10% kalikan dengan tagihan. Berarti kali yang ini. Ya. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita tutup kurung. Nah, tutup kurungnya satu kali aja, 2 kali ya, karena if-nya di situ 2 kali. Kalau sudah enter, ya 165.000. Oke, lalu kita copy ke bawah. Ya, selesai. Untuk potongan sekarang, kita lihat ketentuan pengisian potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya 10% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain itu tidak memperoleh potongan. Oke, jadi untuk mengisi kolom potongan itu berdasarkan kolom lama menginap. Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, di sini ketentuan adalah dapat potongan 10%. Tapi jika menginapnya 6 hari atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka dapat potongannya 3%. Jadi kalau 6 hari sampai 10 hari dia dapat potongan 3%, kalau 10 hari ke atas dia dapat potongan 10%. Oke, rumusnya adalah sama dengan if jika lama menginap itu lebih dari 10 hari, maka dapat potongan 10%. 10% dari, kita lihat di sini dari mana? 10%-nya adalah dari 10% dari tagihan. Berarti dari sini. Kita ulangi kita ulangi di sini, kita teruskan di sini ya. Jika tagihan atau jika lama menginap lebih dari 10 hari, maka 10% dikalikan tagihan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika lama menginap kurang dari atau sama dengan, ya di sini lebih besar atau sama dengan, berarti lebih besar atau sama dengan 6, maka dapat potongannya 3%. 3% dari tagihan ini. Kalau sudah, tutup kurung. Karena if-nya 2 kali, tutup kurungnya 2 kali. Enter. 99.000 potongannya. Kita tutup atau kita turunin ke bawah. Oh, false ini ya. Berarti jika selain itu berarti 0. Ya, seperti ini. Kita lihat. Titik koma. Ya, seperti ini. Berarti ini ya.
Jika tidak keduanya, tidak memenuhi syarat keduanya, maka 0. Artinya tidak dapat potongan. Oke. Kita lihat, kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke total bayar, kolom terakhir. Rumuskan bagaimana harusnya total bayar. Oke, total bayar ini berarti kalau kita lihat berarti tagihan ini dikurangi dengan ditambah pajak dikurangi potongan berarti. Oke. Tagihan ini ditambah dengan pajak dikurangi dengan potongan. Maka total tagihannya adalah 3.366.000 untuk yang wagiman ini. Oke, sekarang kita copy ke bawah. Oke, selesai. Itu untuk soal yang pertama. Ya, untuk soal yang pertama ini selesai ya. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Ya, ini soal kedua sama seperti tadi soal pertama. Kalian silakan buatkan dulu bentuk tabelnya ini di Microsoft Excel ya, atau di spreadsheet. Kita masukkan di sini, kita buat. Di sini sudah saya siapkan di sini ya untuk tabel Lembaga Pendidikan Komputer beserta dengan tabel VLOOKUP, HLOOKUP dan ketentuan pengisian soalnya di sini. Oke, sekarang kita mulai dari pekerjaan. Kita lihat ketentuan pekerjaannya, ketentuan pengisiannya, bahwa kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan rumus if ya, atau fungsi if dengan ketentuan jika kode status. Berarti kita ngisinya berdasarkan kode status ini. Oke, jika kode status A maka pekerjaan karyawan, jika status B mahasiswa, jika status C pelajar. Oke, berarti untuk mengisi kolom pekerjaan kita berdasarkan kode status ini dengan menggunakan rumus if. Oke, caranya adalah sama dengan if buka kurung jika status kode ini sama dengan tanda petik A, oke, tutup petik, maka jika A tadi statusnya adalah apa ini? Karyawan. Oke, jika status A maka karyawan di sini. Oke, karyawan, tutup petik. Oke, selesai yang pertama. Yang kedua, if jika kode status sama dengan B, oke, sama dengan maka jika B itu tadi adalah mahasiswa kalau nggak salah. Oke, mahasiswa, kita lihat apa benar. Oke, mahasiswa. Tutup petik. Selesai yang ketiga, jika if lagi, if buka kurung jika status kode statusnya sama dengan C, oke, tanda petik C, tutup petik, maka jika C itu adalah pelajar. Ya, tutup petik, tutup kurung 3 kali, 1 2 3, enter. Ya, perhatikan klik A dia karyawan ya. Oke, karyawan. Sekarang kita buktikan untuk yang baris bawahnya. Kita copy, tarik ke bawah seperti ini. Oke, jika B mahasiswa, apakah betul? Oke, B mahasiswa. Oke, udah cocok ya, berarti sudah benar. Oke, sekarang kita masuk ke nama kelas. Kita lihat ketentuan pengisiannya untuk kolom nama kelas. Bahwa untuk kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP, berarti tabel ini. Oke, dan fungsi label dengan nomor siswa, berarti berdasarkan nomor siswa ini. Oke, jadi ketentuan pengisian nama kelas diisi berdasarkan nomor siswa. Tabel yang kita gunakan itu adalah tabel VLOOKUP ini. Atau data yang kita ambil adalah data dari tabel VLOOKUP ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukkan, karena data yang kita ambil adalah di sini nama kelas, berarti yang ini. Oke, bentuknya dia vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Oke, kita isi berdasarkan nomor siswa. Sedangkan di nomor siswa ini, lihat nomor siswa di tabel VLOOKUP itu adalah 101, 102 dan seterusnya. Nah, di nomor siswa di sini ini 101 dan seterusnya ada di tengah-tengah. Maka untuk kita mengambil data di tengah kita gunakan rumus MIT. Oke, sama dengan VLOOKUP buka kurung MIT buka kurung, ambil nomor siswanya. Oke, kita lihat di nomor siswa bahwa nomor siswa di tengah ini itu dimulai dari karakter 3 ya, P'1. Angka 1 dimulai dari karakter ketiga, berarti titik koma 3, dan kita ambil sebanyak 3 karakter yaitu 101, 103, berarti titik koma 3 kembali. Lalu tutup kurung. Lalu kita masuk ke sini. Oke, lalu kita masuk ke data tabel VLOOKUP ini. Kita titik koma dulu, baru kita masuk sini. Oke, kode kamar di sini. Kode kelas kita ambil sampai dengan nama kelas ini. Oke, kita blok 2 kolom. Oke, lalu kita tekan F4 untuk menghubungkan 2 tabel ini. Baru kita ambil nama kelasnya, bahwa nama kelas itu ada di kolom kedua dari data yang kita blok. Berarti titik koma 2, tutup kurung, enter.
Ya, di sini ketemu Windows 95 untuk 101. Kita lihat di sini 101 adalah Windows 95. Oke, sudah sesuai ya. Kita copy ke bawah untuk mengisi data di bawahnya. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke hari belajar. Kita lihat di hari belajar, ketentuan pengisiannya adalah waktu belajar ya. Hari belajar ini kita isi ketentuannya adalah berarti yang kode 4 ini kebalik ini. Nomor keempat ini. Hari belajar diisi dengan menggunakan rumus if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor SK, maka hari belajar Senin sampai Kamis. Oke, jika nomor siswa SJ, hari belajar Sabtu dan seterusnya. Berarti untuk mengisi kolom hari ini kita berdasarkan kolom nomor siswa ini, yaitu karakter terakhir. Berarti di sini ada SK, SJ, RS sesuai dengan yang di sini. Oke, di sini ada SK, SJ, RS. Ya. Nah, untuk SK berarti Senin sampai Kamis, SJ Senin, Selasa sampai Jumat, dan RS itu Rabu sampai Sabtu. Diisi dari nomor siswa. Ini berarti. Oke. Maka kita gunakan rumus if kembali sama dengan if. Oke, kemudian data yang mau kita ambil itu adalah nomor siswa digit terakhir paling kanan 2 karakter. Berarti kita gunakan rumus right. Sama dengan if right, lalu kita ambil di sini. Oke, untuk karakter yang sebelah kanan kita ambil 2 karakter. Berarti titik koma 2. Oke, tutup kurung. Jika 2 karakter yang kita ambil dari sebelah kanan itu adalah sama dengan tanda petik. Yang pertama tadi adalah SK, sama dengan buka petik SK, tutup petik. Oke, sama dengan SK tadi ya. Maka jika SK itu adalah Senin Kamis kalau tidak salah. SK itu berarti Senin Kamis. Oke. Senin sampai dengan Kamis. Oke, tutup petik. Itu yang pertama. Lalu kedua, jika sama dengan if buka kurung, right, buka kurung lagi. Jika data yang kita ambil dari sebelah kanan untuk nomor siswa itu sebanyak 2 karakter, itu kok sama dengan ternyata hasilnya adalah apa yang kedua nih? SJ. Oke, tanda petik SJ. Tutup petik, maka jika SJ itu berarti kalau SJ itu berarti Selasa Jumat ya. Oke, Selasa Jumat. Jumat. Oke, tutup petik. Dan yang terakhir, jika if buka kurung right, data yang kita ambil dari sebelah kanan dari nomor siswa itu sebanyak 2 karakter, kok ternyata hasilnya sama dengan tanda petik RS ya. RS tutup petik, maka kalau RS itu berarti Rabu Sabtu ya. Ya, Rabu Sabtu. Oke, tutup petik. Tutup kurung 3 kali. 1 2 3. Enter. Ya, perhatikan di sini. Lihat nomor siswanya yang paling kanan SK. Maka hari belajarnya Senin, Kamis. Kemudian kita lihat copy ke bawah, kita klik pojok kanannya, kita tarik ke bawah. Yang kedua adalah SJ. SJ itu Selasa Jumat sesuai dengan yang diminta di sini. Jika SJ Selasa Jumat, jika SK Senin Kamis. Oke, lalu itu hari belajar. Sekarang kita waktu belajar. Kita lihat ketentuannya. Waktu belajar itu poin yang ketiga. Masih dengan if, fungsi labelnya berdasarkan nomor siswa. Masih berdasarkan nomor siswa ini. Oke, perhatikan di sini. Jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi. Jika S siang, jika M malam. Untuk PSM di nomor siswa itu adalah karakter pertama atau karakter paling sebelah kiri atau satu karakter dari sebelah kiri. Oke, rumusnya masih dengan if, sama dengan if. Oke, jika kemudian karena karakter P ini ada di sebelah kiri, maka kita ambil pakai rumus left. Jika data yang kita ambil dari sebelah kiri dari nomor siswa itu sebanyak 1 karakter titik koma 1, itu sama dengan yang pertama tadi adalah P, sanaman P, maka jika P itu berarti pagi. Oke, selesai, tutup petik. Kita yang pertama. Jika yang kedua
jika F, ya, if left buka kurung, kita masuk ke nomor siswa lagi. Jika data yang kita ambil dari sebelah kiri itu sebanyak 1 karakter, menghasilkan data sama dengan S, oke, maka jika S itu adalah siang, tutup petik. Oke, satu lagi, jika buka kurung left buka kurung, dan yang kita ambil dari nomor siswa 1 karakter titik koma 1 itu sama dengan menghasilkan M, ya M kalau nggak salah ya. Oke, M berarti malam ya. Oke, M, maka waktu belajarnya adalah malam. Tutup petik, tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3, enter. Yes. Oh, di sini ada kesalahan. Jika P, oh di sini tanda petiknya cuma 1 nih. Coba enter. Ya, seperti ini. Oke, perhatikan nomor siswa P dia pagi. Kita lihat ke bawah. Kita copy ke bawah. Oke, jika di sini 1 karakter pertama S, di sini siang. Oke, berarti sudah benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke biaya. Ketentuan pengisian biaya itu diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, lalu mid masih. Oke, kita gunakan yang ini. Titik koma 3. Oke, titik koma 3 lagi, tutup kurung, titik koma. Kita ambil data yang ini ya. Bahwa ini kita ambil dari biaya. Berarti yang ini sampai sini. Titik koma F4 dulu ya. F4 titik koma 3, tutup kurung, enter. Ya. Biayanya 100.000. Kita copy ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke kolom diskon. Di sini kita lihat ketentuan di kolom diskon itu diisi menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kata kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Oke, belum kalikan dengan biaya, berarti kan ini. Oke, diskonnya adalah karena kita menggunakan tabel VLOOKUP, maka kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu masih dengan nomor siswa kita ambil data yang di tengah menggunakan rumus mid. Oke, mid buka kurung, lalu kita ambil yang ini. Oke, data yang kita ambil adalah karakter mulai karakter ketiga sebanyak 3 karakter seperti ini. Oke, lalu kemudian baru kita ambil data yang ini. Oke, VLOOKUP ini blok 2 baris ke bawah, lalu tekan F4 titik koma 2, tutup kurung, kalikan dengan biaya ini. Oke, tutup kurung, enter. Yes, ya 5.000. Dapat potongan biaya 5.000 untuk yang 101 dan seterusnya. Kita lihat ke bawah. Ya, ini adalah untuk potongannya ya. Lalu kita masuk ke biaya bersih. Biaya bersih di sini adalah biaya dikurangi diskon. Berarti biaya ini dikurangi diskon. Maka di sini sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Enter. Oke, berarti biaya bersihnya adalah untuk yang pertama 95.000. Kita copy ke bawah. Ya, ini untuk biaya bersihnya. Oke, lalu kemudian di sini kita lihat setelah itu baru kita cari ininya ya. Kita rapikan dulu tabelnya. Oke, baru kita masukkan totalnya, yaitu total keseluruhan biaya diskon ini dengan rumus sama dengan sum. Oke, sama dengan sum buka kurung, kita total biaya ini. Ya, tutup kurung, enter. Oke, itu total biaya, total untuk biaya. Sekarang total untuk diskon ini kita cukup copy dari sini ke kanan. Ya, seperti ini. Oke, lalu untuk rata-rata berarti kita gunakan rumus average sama dengan average. Seperti ini, kita coba cari rata-rata biayanya. Kita blok, tutup kurung, enter. Oke, lalu untuk ini tinggal copy ke kanan lagi seperti tadi. Ya, untuk mencari rata-rata kolom yang sebelahnya. Lalu untuk maksimum berarti kita gunakan rumus max sama dengan max buka kurung. Oke, kita cari biaya maksimal atau biaya tertinggi. Tutup kurung, enter. Ya, 1 juta dan diskon tertinggi dan biaya bersih tertinggi. Seperti ini. Lalu untuk minimum sama dengan min buka kurung, kita cari untuk biaya paling rendah. Tutup kurung, enter. Oke, lalu kita cari biaya paling rendah atau diskon terendah dan biaya bersih terendah. Oke, seperti ini.
Oke, saya rasa untuk pembahasan soal 1 dan soal 2 dari soal uji kompetensi tahun 2023 khususnya adalah program pengolah data spreadsheet, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.